warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi katsirin minan ni'am. Khasatan ni'matal Islam wal iman wal ihsan wal ikhlas wat taqwa hatta nastami'a bi hadzal masjid li ada'i sholatil maghribi wa sholatil isya'i jama'atan wa jama'ana bi sihatin wa afiyatin wa ridhain wa taufiqin wa rahmatin wa barakatin minallahi azza wa jalla. Salatan wa salaman ala nabiyyina wa rasulina al-karim wa huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Para bapak ibu jamaah salat maghrib dan salat isya Masjid Al-Ihsan rahimakumullah, monggo sareng-sareng kita awali pengaosan kita dengan sami-sami membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita adalah kajian kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Ada menceritakan dalam hal ini adalah tentang detik-detik wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Az-Zumar ayat 30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka mayyitu wa innahum mayyituna. Sesungguhnya engkau ya Rasulullah, kata Allah, kata firman Allah ini, pasti akan meninggal. Dan mereka semuanya, ya, mereka ini adalah para nabi dan para rasul, juga mereka mengalami kematian. Ayat ini menegaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau adalah manusia biasa yang sama dengan kita, mengalami kematian. Makanya nanti ada ayat dalam surat Al-Anbiya yang mengatakan, yang menunjukkan kepada kita surat Al-Anbiya ayat 34. Di sini menafikan ada nabi dan rasul yang kekal. Ya. Jadi semua nabi dan rasul itu ya hakikatnya meninggal semua. Ya. Yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alna li basarim min qablika al-khuld afa immitti fahumul khalidun. Ya. Dan kami menjadikan, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, afa imitta, ya bukan miti, afa imitta fahumul khalidun. Dan kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang pun. Makanya di sini kalau kita mendengar cerita-cerita banyak para ya, mungkin ada nabi misalkan sekarang masih hidup, ya. Ya mungkin hidupnya itu adalah hidup dalam arti ruhnya, ya. Jadi dalam ayat ini menyatakan Allah tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelummu ya Rasulullah, ya. Maka jikalau engkau meninggal, fahumul khalidun, apakah mereka juga kekal? Ya. Jadi tidak ada yang kekal, semuanya meninggal dunia. Maka kemudian ketika terdengar berita Rasulullah meninggal dunia, ya, maka ada ayat yang tiba-tiba baru didengar, padahal ayat ini sudah lama turun. Nah, ketika sahabat
Abu Bakar As-Siddiq, beliau membaca firman Allah surat Ali Imran ayat 144 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata au qutila in qalabatum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu asy-syakirin. Bahwasanya tidak ada, Muhammad itu tidak lain lah, bahwasanya Rasulullah itu tidak lain adalah seorang Rasul. Sungguh telah berlalu sebelummu para nabi dan para Rasul yang sudah meninggal dunia, ya. Apabila dia wafat secara alami atau dibunuh seperti cerita Nabi Yahya. Kan banyak beberapa nabi yang dibunuh oleh orang Yahudi, ya. Dia di antaranya Yahya yang dipercayai oleh orang-orang Nasrani sebagai Yohanes, ya, yang konon dia itu mensucikan, ya. Dia hampir sama dengan Nabi Isa, ya, mensucikan umat, ya, manusia, ya, dengan cara mandi di sebuah kolam, yang kolamnya itu konon adalah kolam di mana di situ meninggalnya Nabi Yahya. Itu kepercayaan mereka. Ya. Apabila dia wafat atau dibunuh, apakah kemudian kamu murtad? Ya, seakan-akan ayat ini menjadi jawaban kepada sahabat Umar bin Khattab. Karena sahabat Umar ini dia berpikiran Rasulullah ini dia sedang melakukan perjalanan spiritual. Badannya di bumi, ruhnya di langit. Atau nek cara bahasa wong Jawa ini rogoh sukmo. Nah, jadi sahabat Umar tidak percaya, karena mungkin banyak orang-orang dulu itu mengalami perjalanan spiritual seperti itu. Maka kemudian dia mengatakan Muhammad tidak mati, dia sedang melakukan perjalanan spiritual. Nah, ketika sahabat Umar mengatakan siapa yang mengatakan Muhammad mati, saya akan bunuh dia dengan pedang saya. Lalu kemudian sahabat Abu Bakar berdiri dan mengatakan, membaca ayat ini yang seakan-akan belum pernah dibaca oleh umat Islam dan belum didengar, padahal ayat ini sudah lama didengar. Hanya saja kemudian tiba-tiba muncul pada waktu ada Rasulullah meninggal dunia. Maka barang siapa yang berbalik ke belakang atau murtad, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran surat Ali Imran ayat 144. Lalu apa penyebab Rasulullah meninggal dunia? Memang penyebab secara alami sakit, tapi sakit apa? Ini diceritakan, ya, di sini pada tahun ke-7 Hijriah, ya. Pada waktu itu orang Yahudi ini kan termasuk komunitas yang terbanyak di Madinah. Ya termasuk banyak lah. Jadi kalaupun itu tidak satu besar, ya 3 besar. Yang pertama Ansor, yang kedua adalah Yahudi, yang ketiga Muhajirin. Karena Muhajirin ini pendatang, jadi termasuk sedikit orangnya. Nah, orang-orang Yahudi ini kan mereka bersosialisasi pada waktu itu dengan semua umat, termasuk ya orang Islam dan beberapa orang Nasrani. Walaupun orang Nasrani kalau di Madinah hampir tidak ada. Kalaupun ada itu di daerah Najran. Kalau Najran ini sekarang berarti perbatasan dengan Yaman. Karena ini terkait dengan sejarah bahwa di situ dulu pernah dibangun gereja pada zaman sebelum Rasulullah lahir, yaitu zaman
ketika Abrohah menjadi penguasa Yaman. Ya. Nah, apa yang terjadi? Dalam sebuah riwayat mengatakan pada waktu itu ada perempuan Yahudi, ya, dia punya inisiatif untuk memberi racun pada paha daging kambing yang dijadikan hadiah kepada Rasulullah. Ya. Nah, pada waktu itu Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat itu, irfa'u aidiakum fa innaha ahbaratni annaha masmumah. Angkatlah tangan kalian dari daging yang tadi diberikan oleh orang perempuan Yahudi itu, karena daging-daging itulah menyampaikan kepada aku bahwa dia itu beracun. Ya. Tetapi Rasulullah mengatakan demikian sudah makan sebagian dari daging atau dari paha kambing. Karena Rasulullah ini adalah dia suka, daging yang paling suka adalah daging kambing, terutama bagian pahanya. Ya. Makanya kalau kita mengatakan bahwa daging kambing mengandung kolesterol tinggi, ya mungkin ada penyeimbangnya. Kalau orang makan daging kemudian kolesterolnya tinggi, ya mungkin memang kalori kambing itu tinggi. Kalau orang Arab itu kan memang suka makan daging kambing, ya. Tapi kenapa mereka kalorinya tidak terlalu tinggi? Karena ada penyeimbang. Penyeimbangnya itu ya cuaca yang panas. Yang kedua ya karena mungkin kurma itu, ya. Jadi penyeimbang. Nah, Rasulullah sebagai orang biasa, ya, sebagai nabi dan rasul, tapi dia adalah manusia biasa. Ketika sudah makan paha kambing yang diberi racun oleh orang perempuan Yahudi ini, dia merasakan efeknya. Jadi ini kan menunjukkan memang daging itu mengatakan, ya, ini kan salah satu di antara mukjizat yang lain dari Rasulullah. Itu kan banyak benda-benda yang kita kategorikan mati, dia bisa ngomong. Ya, ini kan termasuk bagian dari khobar, ya. Jadi khobar itu merupakan berita dari Rasulullah, yang berita itu menjadi berita-berita yang dianggap kadang logis, kadang tidak logis, ya. Nah, tapi kita sebagai umatnya itu ya memang mempercayai, ya, bahwa itu memang ada khususiyah. Mukjizat itu kan khususiyah terjadi pada Rasulullah. Kalau terjadi pada sahabat namanya adalah karomah, ya. Jadi memang Rasulullah ini kan mukjizatnya kalau diurut-urut itu kan banyak sekali, ya. Seperti hanya mimbar bisa ngomong, ya, termasuk daging yang sudah dimakan kemudian ngomong. Lalu setelah itu, ya, daging itu ngomong ketika sudah dimakan, ya. Racun itu kemudian masuk ke dalam tubuh Rasulullah, yang pada waktu itu tidak langsung mengalami reaksi, ya. Agar supaya manusia tahu dan yakin bahwasanya Rasulullah itu merupakan seorang nabi dan beliau juga termasuk manusia biasa, ya. Jadi ana basarum mislukum yuha ilayya, ya. Wa huwa kal yakut bainal hajar. Ini kan kalau para pujangga itu mengatakan beliau seperti batu delima di antara batu-batu yang lain, ya. Tapi walau bagaimanapun tetap dikategorikan batu, ya, istilahnya begitu. Beliau seorang nabi, seorang rasul, ya. Tapi beliau seorang manusia biasa yang butuh makan, yang butuh minum, yang ternyata ketika perang Uhud dia pun kena semacam manjanik, ya, di mulutnya itu, di giginya itu yang sampai hilang gigi gerahamnya, ya. Kalau gigi geraham seumuran Rasulullah hilang, ya berarti Rasulullah bisa jadi ompong, ya.
Pak Jamal ya. Ya. Pada kan nggak mungkin gigi tumbuh lagi kan, nggak bikin. Terus zaman waktu itu tidak ada tukang gigi kan, ya, karena kan sampai pecah. Pecah itu kan menunjukkan habis. Itu ketika terjadi perang Uhud. Nah, kalau kemudian kita mengatakan Rasulullah sebagai orang sakti kan gampang aja sih. Ya Allah, turunkanlah para malaikat, hancurkan semuanya. Tinggal di sini kita doa, musuh semua hilang. Nah, kan gampang sebenarnya. Sama seperti halnya dilakukan oleh para nabi, para rasul, ya, seperti halnya Nabi Hud. Dia minta kepada Allah supaya umatnya hancur, ya. Dianya kemudian kabur dari daerah itu, kan gampang saja seperti itu mestinya. Tapi ini tidak dilakukan oleh Rasulullah. Karena saya pernah menyampaikan bahwa azab itu tidak akan datang suatu kaum, syaratnya ada dua. Yang pertama, masih ada Rasulullah, ya, maka selagi masih ada Rasulullah tidak ada azab datang. Yang kedua, wahum yastaghfirun, kaum itu selalu minta ampun, beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ketika Abu Jahal minta kepada Rasulullah, ya Muhammad, a'tina mataram minas sama, silahkan turunkan hujan dari langit. Hujan berupa apa? Batu sekalian, biar sama dengan umat yang lain, biar sama seperti Sodom dan Gomora. In kunta minal haq, jika engkau benar. Kan hebat itu tantangannya Abu Jahal itu, ya, mirip dengan tantangannya umat-umat dulu itu, sama. Jadi umatnya Rasulullah itu juga ganasnya hampir sama dengan umat-umat sebelumnya. Hanya saja umat Rasulullah tidak diazab. Ya. Maka syaratnya adalah karena ada Rasulullah. Yang kedua, ya, karena umat banyak yang beristighfar. Ini bedanya dengan umat-umat dulu. Ya. Kalau umat dulu bisa diazab, ya. Tapi yang diazab itu adalah orang-orang yang mereka menjadi pelakunya. Ya. Kalau sekarang kan kasihan, ya. Nah, yang kena bisa ya dua-duanya. Tapi kan dalam hal ini kita tidak boleh mengatakan secara irfani, perasaan bahwa mereka diazab. Ya, anggap saja mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian Rasulullah ketika dalam keadaan sakit, perutnya itu karena pernah diracun oleh seorang perempuan Yahudi, beliau mengatakan kepada istrinya Aisyah, ya Aisyah, ma azalu ajitu alamut ta'am alladhi akaltu bi Khaybar fahada awanun wajadtu tita abhari min dzalika syam. Kata Rasulullah kepada Aisyah, wahai Aisyah, saya merasakan sakit akibat dari makanan yang pernah saya makan pada waktu di kaum Bani Khaybar. Jadi konon dalam sejarah, orang Yahudi Bani Khaybar ini adalah orang Yahudi yang paling sulit ditaklukkan. Pengepungan pada kaum Bani Khaybar orang Yahudi ini memakan waktu, kalau tidak salah sampai 6-7 bulan. Ya, padahal dia dikepung dalam sebuah benteng. Dan tidak ada pasukan Islam yang bisa menembus benteng sampai sekitar 6 bulan, 7 bulan. Nah, ada apa itu benteng Khaybar itu? Konon di dalam benteng itu persediaan makan itu untuk lebih dari 1 tahun, ada semuanya. Ya. Lalu kemudian persediaan minum, ya, dialirkan, ya, dari mata air yang dekat dengan benteng, sehingga mereka berada di dalam benteng itu berbulan-bulan kuat. Ya. Maka kemudian ada ide dari sahabat Umar bin Khattab untuk melakukan penyelinapan, ya, menyelinap, ya, dengan cara nek cara kita itu ingklingan gitulah,
sampai ke paling atas dari benteng Khaybar. Lalu mereka tidak membunuh orang Yahudi Bani Khaybar, tapi dengan cara menghilangkan ya atau membocorkan mata air yang ada yang dekat dengan benteng, sehingga mata airnya tumpah ya, banjir sehingga sampai habis. Nah, disitulah kemudian mereka menyerah karena nggak punya pasokan logistik ya. Dan konon dulu pada zaman Turki Utsmani benteng Khaybar ini masih ada, tapi sekarang sudah tidak ada ya, karena Madinah ini hampir tempat-tempat sejarah ini ya paling adanya Masjid Nabawi dan beberapa tempat-tempat Islam semua. Tapi yang tempat-tempat bekasnya orang Yahudi hampir tidak ada ya. Kecuali satu tempat saya pernah temukan rumahnya orang yang pernah punya sumur maunah. Saya nggak tahu sekarang masih ada apa enggak itu. Itu di tengah-tengah pohon perkebunan kurma yang ada di Madinah. Rumahnya sederhana, tumpukan batu ditumpuk tok, di atasnya rumbia. Ya. Ya rumah zaman dulu ya mungkin seperti itu. Ya. Nah, apa kata Rasulullah? Saya merasakan sakit dari makanan yang saya konsumsi di Khaybar, yaitu di kawasan orang-orang Yahudi yang ada di daerah Khaybar. Khaybar itu daerah di Madinah. Inilah saatnya urat nadiku akan terputus karena pengaruh racun ini. Sampai Rasulullah mengatakan demikian. Dan ini diriwayatkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, dalam Sahih Al-Bukhari. Ya. Jadi ada sebagian ya, ulama sejarawan ini mengatakan bahwa salah satu penyebab lemahnya Rasulullah ya dalam kehidupannya itu diantaranya karena ada pengaruh racun. Pengaruh racun yang dikasihkan oleh seorang perempuan Yahudi tadi ya, ketika memberikan daging kambing ya, yang dimakan pahanya si kambing ini ya. Jadi inilah yang menyebabkan Rasulullah mengalami kelemahan secara fisik ya. Nah, itu terjadi pada tahun 7 Hijriah ya. Dan Rasulullah ini melakukan haji wada ya, artinya meninggal Rasulullah itu pada tahun ke-10 Hijriah, berarti 3 tahun yang akan datang. Jadi mungkin pengaruh racunnya ini mirip kayak pengaruh racun arsenik lah kira-kira. Karena ada racun yang sifatnya bertahun-tahun baru berdampak. Contohnya arsenik. Jadi arsenik ini menyebabkan seseorang meninggal tidak dengan cepat, tapi dengan perlahan-lahan ya. Jadi ada tokoh dunia yang diperlakukan seperti itu. Di antaranya adalah kalau kita kenal Napoleon Bonaparte ya. Dan Napoleon Bonaparte matinya apa? Sakit. Tapi sakitnya itu rambutnya rontok. Nah, dia dikasih racun arsenik yang jangka waktunya dari mulai diberikan sampai matinya itu sampai 6 tahun. Lama. Ya. Jadi memang pembunuhan dengan cara perlahan-lahan ya. Dan ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu juga menjadi manusia yang ya sama dengan kita dan ada pengaruh ya. Dan dikasih racun pun ada pengaruh ya. Nah, pada tahun 10 Hijriah ya, Rasulullah melakukan haji yang pertama dan terakhir ya. Nah, pada waktu itu merupakan sebagai bentuk perpisahan ya. Kemudian setelah pulang dari haji wada, Rasulullah kemudian sempat beliau menuju ke makam Baqi Al-Gharqad ya, di tengah malam. Beliau memohon ampunan kepada Allah kepada para sahabat yang dimakamkan di makam Baqi yang ada di Madinah ya. Dan beliau melakukan salam perpisahan kepada mereka-mereka yang almarhum ini. Kenapa dinamakan Gharqad? Karena konon Gharqad ini adalah merupakan tanah di mana tanah ini gembur ya. Jadi kalau Madinah ini kan biasanya tanahnya merah berpasir.
Tapi di kawasan Baki tanahnya gembur mirip dengan tanah orang Indonesia. Ya. Sehingga kalau di Madinah bangunan digusur untuk dijadikan kuburan. Kalau di Jakarta kuburan digusur untuk dijadikan bangunan. Nah, jadi kalau di Madinah bangunan digusur dijadikan kuburan karena perlu asap. Nah, setelah Rasulullah kembali dari Baki, lalu kemudian beliau mendapati Aisyah istrinya ya radhiyallahu anha dalam keadaan ya namanya sudah ya pusing. Lalu beliau mengatakan ya, maka mendengar ini Rasulullah kemudian mengungkapkan rasa sakit kepala yang beliau rasakan pada saat itu. Artinya Rasulullah mengalami pusing-pusing ya. Nah, setelah itu beliau kemudian berpindah-pindah. Karena beliau istrinya pada waktu itu ada selama beliau hidup itu kan kadang ada yang nikah, kemudian ada yang meninggal, kemudian nikah, meninggal, itu totalnya ya, memang betul riwayat ada yang mengatakan 11, ada yang mengatakan 12, tapi yang riwayat yang dianggap paling masyhur adalah 11 ya. Walaupun ada yang mengatakan 14 ya, tapi riwayat masyhur adalah 11. Tapi dari 11 itu yang hidup bersama dengan Rasulullah itu tidak lebih dari 4 ya. Jadi kalau mau nambah 5, yang satu mesti ada yang meninggal ya. Meninggal karena apa? Meninggal karena sepuh, karena sakit dan lain sebagainya. Nah, menjelang meninggalnya Rasulullah itu berpindah-pindah dari rumah satu istri yang satu ke rumah istri yang lain. Yang pertama beliau kadang di rumahnya Aisyah. Kemudian beliau pindah lagi ke rumahnya istrinya yang bernama Maimunah. Ya. Kadang nanti berpindah lagi ke istri yang lain bernama Juwairiyah dan lain terus begitu ya. Tetapi beliau ya seringnya berada di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Ya karena apa? Ya karena satu, Aisyah ini kan orangnya gercep. Gercep itu selalu gerak cepat. Ya. Jadi orang cerdas itu biasanya kalau ada apa-apa cekatan. Ya. Dan karena faktor masih muda, faktor muda itu kan cekatan. Kalau ada apa-apa cekatan. Nah, kalau istri yang lain kan rata-rata sudah sepuh, ya. Sehingga dengan Rasulullah pun lebih sepuh dari istrinya, sehingga mungkin yang dirawat istrinya harusnya bukan Rasulullah. Makanya kalau dengan Aisyah itu kan karena Aisyah itu cepat, ngurusnya Rasulullah itu cepat, ya. Dan dia termasuk istri yang jarang sakit, ya. Karena masih muda kan jadi jarang sakit, jadi bisa ngopeni ya sama Rasulullah. Nah, kemudian ketika Rasulullah beliau sakit ya, pada waktu itu beliau mengatakan dauni falladhi ana fihi khairun usikum bisalasi ya. Rasulullah pada waktu mengatakan kalimat ini ya, itu pada waktu itu banyak para sahabat melakukan kunjungan ya, kunjungan kepada orang sakit, menengok orang sakit. Ketika menengok orang sakit, para sahabat itu pada waktu itu berdebat ya. Namanya sahabat itu kan perdebatan itu kan biasa, memahami tentang ayat-ayat Al-Quran, memahami tentang hadis-hadis Nabi, berdebat. Nah, ketika Rasulullah mendengar para sahabat ini berdebat dan beliau sedang sakit, lalu kemudian Rasulullah bersabda, "Da'uni falladhi ana fihi khairun." Bebaskanlah aku dari semua perselisihan ini. Karena hakikatnya Rasulullah itu nggak suka berselisih, nggak suka banyak debat. Ya. Untungnya sahabat masih ada Rasul. Ya, sehingga segala bentuk permasalahan diselesaikan oleh Rasulullah. Ya. Da'uni falladhi ana fihi khairun, kata Rasulullah.
bebaskan aku dari segala macam bentuk perdebatan perselisihan. Sesungguhnya apa yang ada padaku ini lebih baik dari apa yang ada pada kalian. Usikum bisalasin. Saya berikan kalian wasiat sepeninggalku dengan 3 hal. Ahrijul musyrikin min jaziratil Arab. Ya, ini yang terjadi di Arab. Apa? Keluarkanlah orang-orang musyrik dari jazirah Arab. Sehingga di jazirah Arab itu, Saudi Arabia terutama, non-muslim itu hampir 0. Penduduk asli, bukan pendatang. Kalau pendatang kan ada kedutaan, ada pekerja Pertamina kalau di sana. Kalau di sana namanya Arabicom apa namanya. Pokoknya pekerja-pekerja minyak, yaitu pengecualian. Tapi kalau penduduk asli hampir 0. Ya. Karena apa? Ya ini. Karena wasiat dari Rasulullah, ya. Makanya Rasulullah juga bersabda, kalau mengharapkan orang Arab itu apakah mereka semuanya sholat? Ya. Ya. Kalau di orang Arab kebanyakan sholat pasti sholat. Ya. Cuma, ya kata Rasulullah itu, nanti suatu saat orang Arab ini mereka digoda oleh setan bukan karena sholatnya, ya. Artinya mereka itu pasti sholat iya, tapi mereka itu digoda dari segi apanya? Dari mereka saling rukunnya, ya. Artinya orang Arab ini digoda mereka itu saling berdebat dalam hal-hal yang sifatnya khilafiyah, sehingga kemudian terjadi percekcokan, terjadi masalah dan terjadinya perang. Itu ada hadisnya itu, ya. Jadi dalam sebuah hadis itu kan Rasulullah menyatakan bahwa nanti suatu saat hampir seluruh negara Arab orangnya semuanya sholat. Hanya saja ada di antara orang-orang yang sholat ini mereka itu membicarakan hal-hal yang sifatnya khilafiyah, ya. Hal-hal yang menyebabkan perselisihan, sehingga di antara mereka yang satu sholat, yang satu takbir saling membunuh. Ya, jadi memang kadang terjadi juga. Makanya orang Arab pun harus memahami hadis-hadis masa depan. Ya, jangan sampai itu terjadi. Ya. Nah, seperti halnya hadis ini kan hadis masa depan. Yang pertama, keluarkanlah orang musyrik dari jazirah Arab. Apakah ada orang musyrik dari jazirah Arab? Ya, kalau kita lihat secara populasi hampir tidak ada. Non muslim di jazirah Arab hampir tidak ada. Jazirah Arab Saudi loh ya, bukan negara lain. Kalau negara lain banyak, ya. Yaman ada, Najran, ya. Kemudian kalau Mesir ada, Jazirah Maronit, Libanon apalagi. Libanon malah imbang, 50-50, 50-50 kalau Libanon. Wa ajisul wahda binahki makuntu ujizuhum. Nah, yang kedua, wasiat yang kedua adalah terimalah dan perlakukanlah para utusan yang datang kepada kalian sebagaimana aku menerima dan memberlakukan para duta itu. Artinya setiap orang datang ke Arab, dia sebagai tamu, perlakukanlah dengan cara yang baik. Apakah itu muslim, apakah itu non muslim. Jadi makanya orang Arab ini termasuk orang baik. Kalau ada tamu maka dia sering membuat kambing guling, ya. Jadi enaknya kita berteman sama orang Arab itu ihtiram duyufnya luar biasa, ya. Sehingga kita kenal seperti halnya Abu Lahab saja, Abu Lahab, ya. Kita kenal dia menjadi salah satu surat Al-Lahab. Tapi ada salah satu sisi positif dari Abu Lahab, ya. Apa positifnya? Ketika banyak jamaah haji, Abu Lahab ini selalu menyembelih 100 ekor unta, ya, gratis yang dibagikan kepada jamaah haji. Ya.
Ya, ini Abu Lahab. Nah, salah satu kebaikan yang kedua dari Abu Lahab adalah ketika Rasulullah lahir, ya, dia bernadar, ya, kalau anak saya punya keponakan lanang, maka saya akan menyembelih unta sebanyak 100 ekor unta, dan disembelih 100 ekor unta. Ya, ketika keponakan pertama lahir yang bernama Muhammad dari jalur Abdullah. Ya, walaupun sebenarnya Abu Lahab dengan Abdullah ini saudara seayah, bukan sekandung. Ya, karena Abdullah adalah istri dari anak dari istri Abdul Muthalib yang istri pertama. Kalau Abu Lahab adalah anak dari istri yang kedua dari Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah. Karena Abdul Muthalib itu punya istri 3 dan masing-masing juga punya anak. Ya. Nah, ini jadi ada, walaupun mereka terkenal dengan kekejamannya, tapi ada sisi baiknya itu loh. Ya, kalau sejarah itu kan kita nggak boleh menunjukkan orang ini semuanya jelek, tapi ada apa ya sisi baiknya? Oh ada, ya. Tapi ya kebaikan itu ya akhirnya kemudian tenggelam oleh keburukan mereka. Ya. Nah, di antara salah satu kebaikannya itu ya ihtiram ad-duyufnya itu yang luar biasa. Nah, kemudian yang ketiga, wasiat yang ketiga, ternyata kemudian para sahabat ini apa? Dia lupa. Wasakatanis salisah. Au qolaha faun syituha. Ya. Periwayat hadis ini namanya Abdullah bin Abbas. Ya, dia karena seorang sahabat yang masih muda dan anak-anak, tapi sudah menjadi periwayat hadis. Ya, beliau tidak menyebutkan yang ketiga, kata Abdullah bin Abbas. Karena Abdullah bin Abbas ini kan saudara sepupunya Rasulullah, tapi paling cilik dewe. Karena Abbas ini adalah adiknya Abdullah yang paling kecil, sehingga dia adalah keponakannya saudara sepupunya Rasulullah yang lahir ketika Rasulullah sudah berumur 52 tahun. Sehingga ketika Rasulullah wafat umurnya 62 Masehi, ya kalau pakai kalender Syamsiah itu umurnya kan sekitar 61 ya. Kalau menggunakan kalender Hijriah Rasulullah berumur 63 tahun. Ya. Jadi umur Abdullah bin Abbas ini sekitar 7 tahun. Tapi 7 tahun itu mampu meriwayatkan hadis. Nah, ini yang paling banyak ini. Ya. Jadi termasuk sahabat 5 besar yang meriwayatkan hadis adalah Abdullah bin Abbas. Yang pertama kan sahabat Abu Hurairah. Kemudian yang kedua adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ya. Kemudian yang ketiga adalah istri Rasulullah sendiri yang bernama Aisyah. Jadi rata-rata memang yang meriwayatkan hadis ini anak-anak muda, bukan orang-orang tua. Sahabat Abu Bakar, sahabat Umar ini 10 besar, bukan 5 besar. Ya. Karena ya dimaklumi mereka sahabat sepuh, sahabat senior. Senioritas dan junioritas itu mempengaruhi hafalan. Makanya kan dalam ilmu rijalul hadis itu ada istilah sahabat. Ya, ini terkait dengan sahabat. Ada sahabat yang cerdas, mutamayyiz. Ada sahabat yang memang setengah-setengah. Ya, setengah-setengah dalam hal apa? Dalam hal hafalan. Ada sahabat yang sama sekali ya mohon maaf yang namanya manusia, ya. Yang mereka itu ya kurang pintar gitulah. Ada, ya. Sehingga kadang ada beberapa sahabat ketika menafsirkan Al-Qur'an ada yang secara letterlek, ya. Ada yang secara kontekstual, ya sepertinya sahabat Umar bin Khattab. Ya. Maka kalau kita membaca pemikirannya sahabat Umar bin Khattab, kadang kita itu bingung sendiri, Pak. Ya, bingungnya kenapa? Ya zaman sahabat Umar pencuri, ya, itu tidak dihukum potong tangan ketika terjadi krisis. Ya,
Kan ditanya lah, asyariku wasyarikatu faktau aidiyahuma, bagaimana ya sahabat Umar? Iya, itu kalau makmur. Kalau lagi krisis ya tidak perlu diberlakukan hukuman itu. Setiap hukuman kan ada alasannya, kata sahabat Umar. Jadi sahabat Umar ini memang sahabat yang kadang out of the box lah, keluar dari pakem ya. Makanya kan sering menjadi ijtihad sahabat Umar dalam beberapa hal. Itu yang kadang sering dipakai oleh hukum kita itu ya. Sahabat Umar bin Khattab ya dalam beberapa hal ya, itu kan pengecualian ya. Nah, sahabat yang lain ya seperti halnya sahabat Utsman memang terkenal dengan kedermawanannya ya, dan juga terkenal memakai baju mewah ya. Berbeda dengan sahabat Umar. Sahabat Umar dia nggak punya baju yang mewah, bahkan jubah buat sholatnya pun harus gantian sama istrinya ya. Sehingga kadang kalau garing dia nunggu ya sampai basah, kemudian dicuci sampai kering. Setelah kering kemudian gantian sholat dengan satu jubah ya. Ini kan menjadi sesuatu yang luar biasa. Seorang khalifah kok bisa-bisanya bajunya gantian go sholat. Karena pernah diriwayatkan pada waktu sholat zuhur, sahabat Umar ini dia ditunggu oleh banyak makmum. Lalu kemudian sudah waktu lebih dari sholat zuhur, kok nggak datang-datang. Kemudian dia datang ke rumah, ketok, siapa? Nah, ini sahabat, ini imamnya tidak ada, nggak istilahnya gitu. Nunggu sahabat Umar. Kata sahabat Umar, mohon maaf, saya lagi gantian bajunya. Nah, berarti pada waktu itu nggak pakai baju kan, pikiran kita itu, ya. Yang memang begitulah. Karena apa? Karena kesederhanaan dan miskinnya sahabat Umar. Ya, makanya sahabat Umar dan sahabat Ali ini termasuk sahabat yang mohon maaf dikategorikan sebagai sahabat yang secara finansial memang kurang. Ya. Beda dengan sahabat Abu Bakar, beda dengan sahabat Utsman. Ya, makanya kalau sahabat Abu Bakar ini, sampun Pak sama, ya, monggo kalau waktu sholat Isya, monggo sarang-sarang kita tutup dengan sami-sami membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku liqul hada astaghfirullah nasrum minallah wa fadlun qarib billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riwayat sahabat Umar sampai kaitannya